Film dimulai dengan keterangan kalau film ini berdasarkan kisah nyata, di mana ada sepasang suami istri bernama James dan Amy, bersama anak mereka yang masih bayi, lagi melakukan perjalanan ke sebuah pelabuhan untuk tujuan healing, dengan berlayar menggunakan kapal pesiar bersama beberapa orang di sebuah laut daerah negara Meksiko. Beberapa orang yang ikut itu adalah teman-teman lamanya Amy, ada Zack, kemudian Lauren yang merupakan gebetannya Zack, dan Dan yang punya kapal pesiarnya, beserta pacar barunya Dan bernama Michelle. Jadi total yang ikut di acara healing ini adalah 7 orang. Tema acara healing ini adalah untuk reunian, dan sekalian merayakan ulang tahunnya Zack, karena mereka udah lama gak bertemu. Tapi ada satu hal yang bikin Amy menjadi insecure, yaitu fobianya akan laut menjadi kumat ketika dia mau memasuki pelabuhan. Karena itu membuat dia teringat tentang masa lalu buruk waktu dia masih kecil di saat berada di lautan. Oleh karena itu supaya dia bisa lebih tenang, dia pun menggunakan jaket pelampung sebelum memasuki pelabuhan untuk jaga-jaga. Setelah Zack dikasih kue ulang tahun yang besar, mulailah Amy dan kawan-kawan berangkat menjauhi daratan, sambil menikmati hempasan angin di laut yang berhembus secara mantap. Supaya lebih mantap, Zack kepikiran untuk ngudut, namun Dan memperingatkan kalau gak boleh ngudut di kapal ini, karena ini adalah kapal yang baru aja dia beli dan gak mau terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Sementara itu, Amy dan James menempatkan anak mereka di sebuah kamar dengan ranjang besar, di mana mereka menempatkan juga sepasang alat pendeteksi suara, supaya mereka bisa memantau suara si anak apakah dia merengek atau tidak. Mereka kemudian keluar untuk ikutan bersenang-senang bersama teman-teman, tapi ketika lagi duduk bersama, Amy mulai ditanya tentang kenapa dia memakai baju pelampung terus-menerus. Karena gak mau fobianya diketahui, Amy menjawab dengan bercanda, yang membuat teman-temannya sempat merasa heran, namun kemudian mereka gak terlalu memikirkannya. Setelah Amy dan kawan-kawan joget-joget, dan Zack beserta Lauren melakukan tindakan ala Titanic, Amy dan kawan-kawan mulai merasakan kepanasan, jadi Michelle menyarankan untuk mereka nyebur ke laut. Karena teman-temannya Amy pada bisa berenang, mereka pun setuju untuk nyebur, termasuk suaminya Amy si James yang mau ikutan nyebur juga. Tapi tidak untuk Amy sendiri yang masih dihantui sama fobianya, sementara Dan akan menyusul untuk nyebur. Setelah menemukan kacamata selam, pisau, dan pelampung lumba-lumba, mulailah teman-teman nyebur ke laut, sementara Amy dan Dan membicarakan tentang kenangan-kenangan dalam pertemanan mereka, terutama berkaitan dengan fobianya Amy akan laut. Ini membuat Dan teringat sama salah satu temannya yang menderita fobia akan badut sirkus, namun Dan membantu si teman untuk melawan fobia itu dengan membawanya ke tempat sirkus, jadi Dan mau melakukan hal yang serupa juga ke Amy. Alhasil dia menjadi teriak-teriak, No! You let me down, Dan! Let me down! Dan akhirnya Amy pun mulai diteror sama fobia lautnya. Ini membuat dia menjadi syok, dan memicu masa lalu buruk lagi ketika dia masih kecil, yang ternyata waktu itu ayahnya tenggelam masuk ke dalam laut yang dalam di saat Amy asik bermain air. Setelah teman-teman pada kaget dengan kondisinya Amy, mereka mau kembali naik ke kapal dengan menggunakan tangga. Tapi tangganya gak ada di sekitar kapal, yang ternyata Dan lupa menurunkan tangga, dan akhirnya Amy dan kawan-kawan pun terjebak di lautan. Sementara Amy ditenangkan sama James, teman-teman yang lain berusaha untuk meraih ujung dari badan kapal yang tinggi, namun susah untuk diraih. Beberapa waktu kemudian, Michelle mulai gak tahan untuk bisa kembali ke kapal, karena air laut mulai membuat dia kedinginan, jadi pacarnya si Dan mencoba untuk menenangkannya. Dia lalu mau meminjam pelampung lumba-lumba dari Michelle, untuk digunakan sebagai pijakan supaya bisa menggapai ujung badan kapal, tapi pelampungnya terlalu licin. Dan setelah beberapa kali digunakan sebagai pijakan, pelampungnya menjadi robek, dan akhirnya benda itu pun kempes. Alhasil teman-teman pada menyalahkan Dan yang kelupaan menurunkan tangga, oleh karena itu dia meminta maaf, dan meminta untuk berhenti menyalahkannya. Gak lama setelah itu mereka menyadari bendera negara mereka yang lagi berhembus ke arah bawah, jadi Dan berusaha untuk meraihnya, namun begitu dia berhasil, benderanya pun gak pakai lama langsung robek menjadi setengah. Teman-teman kemudian menunggu sesuatu yang bisa menolong mereka, sementara Dan menggunakan kacamata selam untuk melihat situasi sekitar di dalam laut, tapi dia gak menemukan apa-apa di sana. Tiba-tiba, Michelle merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya, menduga itu adalah ikan hiu, yang membuat teman-teman pada ketakutan.
Oleh karena itu Dan memeriksa ke dalam laut, namun gak menemukan hiu itu, jadi dia menyarankan teman-teman untuk berkumpul sambil menendang kaki teman satu sama lain, supaya si hiu mau menjauh. Dan setelah beberapa saat, mereka merasa yakin kalau si hiu itu udah gak ada, tapi kemudian teman-teman mulai menyalahkan Dan lagi, karena gak melakukan prosedur yang ditetapkan ketika menggunakan kapal pesiar, atau semacam rencana cadangan darurat yang bisa diterapkan. Ini membuat Dan merasa tertekan, oleh karena itu dia dan teman-teman menjadi ribut, dan akhirnya dia pun menjauhi teman-teman. Beberapa waktu kemudian di saat pikiran teman-teman menjadi buntu, Michelle mengeluh kedinginan lagi, jadi dia mulai menggunakan tubuh Dan sebagai pijakan, namun gagal. Michelle lalu teringat kalau Amy menggunakan jaket pelampung, oleh karena itu Michelle memaksa untuk mendapatkan setengah jaketnya, dan langsung dihentikan sama teman-teman, yang membuat dia mempertanyakan tentang hubungan pertemanan mereka. Alhasil dia makin panik dengan teriak kalau dia gak mau habis hidupnya, jadi karena Lauren yang paling jago berenang, dia berusaha menenangkan Michelle dengan menggunakan teknik mengapung. Tapi setelah beberapa waktu kemudian, Michelle masih kumat dengan mengeluh kedinginan, sementara teman-teman yang lain berharap ada kapal lain yang lewat ke lokasi mereka, dan hujan bisa turun untuk bisa diminum airnya. Mereka kemudian mendengar suara HP-nya Zack yang berbunyi di dalam jaket, dengan posisi jaketnya yang berada di ujung badan kapal. Oleh karena itu Dan cepat-cepat mengambilnya, dan Zack langsung menerima panggilan itu dari keluarganya yang mengucapkan ulang tahun. Ketika dia berusaha memberitahu situasi dan kondisinya, Michelle menjadi gak sabaran untuk meminta pertolongan sambil merebut HP-nya Zack, yang membuat dia menjadi kesal dengan menjauhkan Michelle. Alhasil HP-nya menjadi mati setelah terkena air laut dari keributan mereka, sehingga Michelle gak terima akan itu, dan akhirnya Zack pun merasa sangat kesal dengan membuang HP-nya jauh-jauh. Setelah Michelle teriak-teriak kepanikan lagi, dan kaki James yang sempat mengalami kram, salah satu harapan teman-teman terwujud, yaitu sebuah kapal yang melaju ke lokasi mereka. Tapi ketika teman-teman meneriaki kapal itu untuk berhenti, orang-orang yang lagi asik berada di atas kapal gak menyadari keberadaan Amy dan kawan-kawan, dan akhirnya mereka pun gagal meminta pertolongan. Dan kemudian kepikiran sebuah ide, yaitu membuat semacam tali dengan menggunakan pakaian teman-teman secukupnya, jadi mereka mau gak mau harus melepaskan pakaian mereka demi gak tenggelam. Sementara teman-teman membuat tali, James meminjam kacamata selam dan pisau, dan pergi memeriksa di bagian bawah kapal untuk menemukan bagian kapal yang bisa diterobos. Namun di tengah pencarian, James menjadi terganggu dengan kacamata selamnya yang kemasukan air. Oleh karena itu dia membuka kacamata dulu untuk membuang airnya di permukaan, tapi tiba-tiba dia kaget di saat dia gak sengaja menjatuhkan pisau dari mulutnya. Merasa benda itu dibutuhkan, James cepat-cepat mengambil pisau itu sampai berhasil. Namun begitu dia berhasil mendapatkannya, dia menjadi panik ketika dia mulai kehabisan napas, jadi dia cepat-cepat kembali ke permukaan, tapi dia gak menyadari kalau ada bagian baling-baling kapal di atas, dan akhirnya kepalanya pun terkena benturan. Sementara itu, teman-teman yang lain udah berhasil membuat tali, sekaligus berhasil menyambungkan tali itu dengan kawat pembatas dari kapal. Namun di saat Zack memanjati tali itu, dan sempat meraih ujung badan kapal, tiba-tiba talinya terputus, dan akhirnya dia pun terjebak di tengah lautan lagi. Amy lalu merasa khawatir dengan James yang belum balik-balik, tapi gak lama setelah itu dia kembali dengan selamat, namun dengan kondisi telinganya yang udah mengeluarkan darah. Lauren mengetahui kalau kepala tengkoraknya James udah retak, oleh karena itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena James masih memegang pisau, Zack meminjam pisau itu, dan akhirnya dia pun meluapkan emosinya dengan mulai menusuk-nusuk bagian potongan persegi dari kapal. Ini gak bisa diterima Dan, jadi dia menahan tindakannya Zack, sampai Dan gak menyadari kalau pisau itu mengarah ke badannya Zack, dan akhirnya dia pun kena tusuk. Alhasil situasi teman-teman makin memburuk, dan membuat Michelle menjadi ketakutan kalau darah itu bisa menarik perhatian hiu. Oleh karena itu Michelle cepat-cepat menjauh dari teman-teman. Setelah mereka mendengar suara teriakan dari anaknya Amy, mereka menyadari kalau Michelle udah gak ada, jadi Dan berusaha mencarinya. Ternyata, dia udah habis hidupnya dengan tubuhnya yang tenggelam jauh dari permukaan, sehingga Dan menjadi kesusahan untuk menangkap Michelle, dan akhirnya dia pun menuju ke dasar laut yang gelap. Beberapa waktu kemudian, Zack mulai merasa kedinginan, sambil membicarakan tentang masa-masa indahnya bersama dengan Lauren, sekaligus mengungkapkan kalau Zack sebenarnya udah suka sama Lauren sejak lama.
Setelah Zack menyesal kalau dia gak mengungkapkan perasaannya sedari dulu, Lauren merasa Zack udah gak bernapas lagi. Yang ternyata... Dan akhirnya Amy dan kawan-kawan pun merasa kehilangan. Ini membuat James menjadi marah dengan meninju Dan, menyalahkannya kalau gara-gara dialah Zack serta Michelle habis hidupnya, dan James menduga kalau yang penting di dalam pikirannya Dan, kapal pesiarnya masih berdiri dengan gagah. Pada akhirnya, Dan berpikir kalau kematian teman-temannya memang salah dia sendiri, dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya tentang kapal pesiar. Kalau ternyata kapal itu bukan miliknya, melainkan minjam dari bosnya. Itulah kenapa Dan mencegah Zack merusak kapal, karena Dan gak mau bosnya marah ketika dia melihat badan kapalnya jadi lecet. Dan menambahkan kalau dia cuma karyawan biasa-biasa aja, dan berpura-pura menjadi orang kaya, alias dia ini adalah tukang tipu yang udah menipu Michelle, dengan alasan kalau Dan mau bisa merasakan kepercayaan diri setelah dia berhasil membuat orang lain percaya kepadanya. Setelah merelakan kepergian Zack, Amy dan kawan-kawan merasakan kebuntuan lagi di saat memikirkan bagaimana caranya kembali ke kapal, sampai situasi ini membuat Lauren memutuskan untuk nekat berenang sampai ke pantai, walaupun dia gak yakin apakah posisinya sekarang udah terlalu jauh atau belum. Dia beralasan kalau dia gak mau habis hidupnya dengan situasi seperti ini, jadi setelah berpisah dengan Amy dan kawan-kawan, akhirnya Lauren pun beneran nekat berenang sampai ke pantai. Ketika Amy mendengar suara tangisan anaknya lagi, dia melihat bagian badan kapal yang ada potongan perseginya, dan membuat dia teringat di saat Zack mencoba menusuk ke bagian itu. Oleh karena itu dia berencana mau mencongkel potongan itu dengan pisau. Tapi pisau itu udah jatuh ke dasar laut ketika Zack melepaskan pisau yang menusuknya, namun Dan tetap mencoba untuk menemukan itu bagaimanapun juga. Beberapa waktu kemudian ketika situasi udah mau gelap, kondisi James makin memburuk dengan dia yang mengeluh sangat lelah. Dan di saat situasi udah turun hujan, Amy meminum air hujan itu sambil memandu James untuk meminum juga. Namun dia gak mau membuka mulutnya, yang ternyata dia udah meninggal, dan akhirnya Amy pun... Sementara itu, Dan masih terus berusaha untuk mencari pisau itu, dengan memberanikan diri dengan menyelam ke laut yang dalam dan juga gelap. Setelah merelakan kepergian suaminya di malam hari, Amy melihat Dan yang udah kelelahan setelah berenang terus-menerus, jadi Amy membantunya untuk mendekati kapal, dan meneduh di bawah kapal di saat hujan turun secara lebat. Di saat itu Dan melihat dirinya sendiri di kacamata selam, yang membuat dia menjadi sangat marah. Oleh karena itu dia melampiaskan emosinya dengan memukul kapal dengan kacamata selam. Tapi begitu kaca depannya terlepas dan berpikir kacanya kuat, dia menjadi teringat dengan potongan persegi di badan kapal yang ditusuk Zack. Jadi Dan menusuk celah itu dengan kaca untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai pijakan, dan menyuruh Amy untuk memanjati tubuhnya. Jadi dia melakukan itu, dan setelah beberapa kali gagal manjat, akhirnya Amy pun berhasil mencapai lantai kapal. Gak pakai lama, dia cepat-cepat menekan tombol penurunan tangganya untuk Dan, lalu Amy menuju kamar, dan akhirnya ibu dan anak pun bersatu kembali. Ketika Amy melepaskan kerinduan bersama anaknya, Dan mau kembali naik ke kapal, namun hatinya berkata lain dengan bilang tidak, dan akhirnya dia pun gak jadi melakukan itu. Ini membuat Amy menjadi heran dengan Dan yang belum datang-datang, jadi Amy pergi keluar, dan melihat Dan yang malah pergi menjauh dari kapal, tanpa menggunakan jaket pelampungnya Amy. Berpikir Dan yang mau melakukan hal yang gak terpikirkan karena kesalahan-kesalahannya, Amy pun pergi menyelamatkan Dan dengan melemparkan ban pelampung ke laut, yang membuat dia teringat tentang masa lalu buruknya lagi. Ternyata waktu itu ketika dia masih belum bisa berenang, Amy gak sengaja menendang kepala ayahnya dengan keras, sehingga dia menjadi pingsan. Oleh karena itu Amy berusaha menyelamatkannya sebelum dia kehabisan napas. Tapi karena Amy kurang kuat mengangkat sang ayah, Amy gagal menyelamatkannya, dan akhirnya sang ayah pun meninggal. Gak mau kejadian serupa terulang lagi, Amy pun dengan berani melawan fobianya dengan loncat ke laut, dan berusaha menyelamatkan Dan yang udah tenggelam jauh dari permukaan, sebelum dia termasuk Amy sendiri kehabisan napas. Adegan langsung beralih ke esok hari, di mana ada seorang nelayan dengan kapalnya yang gak sengaja menemukan kapal pesiarnya Amy dan kawan-kawan. Jadi si nelayan meneriaki ke arah kapal, namun gak ada orang yang menjawab, hanya melihat tangganya masih dalam posisi turun, dengan ban pelampung yang masih mengapung.
Film diakhiri dengan anaknya Amy yang menangis, tapi Amy gak ada di situ untuk menenangkannya, melainkan keluar untuk melihat situasi sekitar, di mana ada Dan yang tengkurap di lantai dengan ditutupi setengah sama sesuatu, dan akhirnya Amy pun terlihat sedih. Apakah ini tandanya Amy gagal menyelamatkan Dan? Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.